Baik, kali ini kita akan mengulas salah satu tim Liga Perserikatan hingga sekarang masih eksis di Liga Indonesia, yaitu PSI Semarang. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas atau mengulas klub tersebut, kita akan mengulas salah satu pemain yang pernah berkiprah di PSI Semarang dan Timnas Indonesia, yaitu nama pemainnya adalah Ribut Waidi. Label legenda PSIS Semarang tersemat pada nama Ribut Waidi. Ia menjadi pemain PSIS paling sukses setelah meraih gelar di klub dan di Timnas Indonesia. Ribut Waidi sendiri lahir di Pati, Jawa Tengah pada 5 Desember 1962. Selama berkarir sepak bola Indonesia, Ribut Waidi hanya bermain di wilayah Jawa Tengah, khususnya Semarang dan sekitarnya. Ia dulu mengawali karir di PS Sukun Kudus pada tahun 1976 hingga 1980. Ia kemudian melanjutkan pertulangannya di Persiku Kudus pada tahun 1980 dan pindah ke PS Kuda Laut Pertamina Semarang pada tahun 1981 sampai dengan 1984 dan menjajaki di PSIS Semarang yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1992. Pada era 1980-an bersama PSIS, karir Ribut pun melesat pada tahun 1987. Ribut ikut membawa PSIS Semarang melambung dengan menjuarai kompetisi perserikatan setelah mengalahkan Persebaya Surabaya di final. Berkat kesuksesannya itu, perjalanan Ribut berlanjut ke level lebih tinggi, yaitu Timnas Indonesia. Ribut meraih prestasi yakni medali emas sepak bola SEA Games Jakarta pada tahun 1987. Ia juga menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia pada final SEA Games yang digelar di Jakarta kala itu. Ribut di PSIS Semarang sendiri, Ribut membawa PSIS Semarang keluar sebagai juara perserikatan pada tahun 1986-87. Meski tidak mencetak gol saat di final, Ribut Waidi terpilih sebagai pemain terbaik di musim itu. Dan perjalanan PSIS hingga bisa menjadi juara tak lepas dari kiprah sang pemain bernomor punggung 10 itu. Setelah pensiun dari sepak bola pada tahun 1992, Ribut Waidi bekerja di Pertamina, yaitu pada tahun 2012. Banding Ribut menjadi supervisor unit gas dan ditempatkan di Cilacap, Jawa Tengah. Dari ahli menggocek bola, Ribut akhirnya menikmati karirnya sebagai pegawai. Dirinya sempat masih bergelut dengan si kulit benar, yakni mendirikan sepak bola di Semarang. Dan publik sepak bola Indonesia khususnya Semarang kehilangan Ribut Waidi untuk selamanya pada 3 Juni 2012. Ribut meninggal dunia di usia 49 tahun karena serangan jantung, dan jasadnya dimakamkan di tempat pemakaman Giriloyo, Ngalian, Semarang. Dan karir Ribut sendiri di Timnas Nasional Indonesia yaitu pada tahun 1986 sampai dengan 1990. Dan kita kembali ke pembahasan, yaitu PSIS Semarang, Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang, atau yang disingkat dengan PSIS Semarang. Itu adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. PSIS Semarang juga tercatat sebagai klub ketiga yang pernah menjuarai Liga Perserikatan 1987 dan Divisi Utama Liga Indonesia. PSIS telah berdiri sejak masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, awalnya bernama Tim Sepak Bola Union, yang berdiri pada 2 Juli 1911. Nama Union merupakan sebutan tim sepak bola dengan nama Ting Hoa Hoa Yue Kwan yang mendapatkan hak berbadan hukum pada tahun 1917 dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya lahir Komite Kampions Weststreetgen Tionghoa atau yang disebut dengan CKTH yang bermarkas di Gedung Olahraga Daerah Seteran, Semarang. Pada tahun 1926, tim tersebut berubah nama menjadi Huanan Football Bond atau ANF, dan tercatat dalam sejarah persepak bola Indonesia pernah melakukan pertandingan melawan klub asal Taiwan bernama Loh Hua Team Football Bond. Dan pada 23 Mei 1928 lahirlah Tots on Doel atau TOD bermarkas di Tanggul Kalibuntang atau sekarang disebut dengan Jalan Dr. Cipto Semarang. Dan TOD berganti nama menjadi PS Sportstallspieren atau PS SSS atau S-nya 3, lalu menjadi Football Indonesia Semarang atau disebut dengan FIS pada tahun 1930.
yang berlatih di lapangan Karimata Timur. Pasca FIS terbentuk pada 19 April 1930, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga lahir yang disebut dengan PSSI. PSSI menjadi federasi membawai semua tim-tim Liga Indonesia, dan 2 tahun kemudian atau tepatnya 18 Mei 1932, FIS berubah nama menjadi Persatuan Sepak Bola Semarang atau yang disebut dengan PSIS Semarang. PSIS Semarang sendiri bermarkas di Stadion Jatidiri, tapi sebelumnya PSIS bermarkas di Stadion Citarum dan Stadion Diponegoro. Stadion Jati sendiri adalah sebuah stadion yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Letaknya di bagian selatan Kota Semarang, tepatnya di daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur. Kapasitasnya itu mencapai 21.000 orang. Selain sebuah stadion, dan satu kompleks ini juga terdapat GOR, yaitu gedung olahraga, kolam renang, dan sarana olahraga lainnya. Stadion Jatidiri dibangun pada era pemerintahan Gubernur Muhammad Ismail dan diresmikan pada tahun 1991. Kepindahan PSIS Semarang ke Stadion Jatidiri itu yaitu pada tahun 1992. PSIS memutuskan pindah kandang ke Stadion Jatidiri Semarang. Seiring berjalannya waktu, bentuk fisik stadion ini bisa dibilang ketinggalan zaman. Maklum, sejak pertama kali berdiri 1991, hanya perbaikan kecil yang dilakukan dan tidak secara menyeluruh. Tapi renovasi terbesar yang pernah dilakukan adalah saat Semarang menjadi tuan rumah PON yang ke-18, yaitu pada tahun 2012. Melakukan perbaikan sejak 2006, Stadion Jatidiri memiliki kualitas yang lebih baik dengan ukuran yang meluas, rumput yang lebih baik, ruang ganti, wisma atlet, dan tribun penonton bagian luar. Dan logo dari PSIS Semarang sendiri seperti di gambar. Julukan PSIS Semarang adalah Mahesa Jenar, tapi di zaman dulu ada yang disebut dengan Goyang Semarang sampai si Jago Becek. Salah satu wartawan olahraga senior Kota Semarang dan penulis buku Sepak Bola Semarang mengungkapkan banyak hal yang mengenai julukan PSIS Semarang sendiri, yaitu Amir Mahmud NS, yaitu sebutan si Jago Becek, yaitu pada tahun 1985-1986 PSIS Semarang sempat dijuluki dengan si Jago Becek. Julukan tersebut hadir saat PSIS masih digawangi oleh Sartono Anwar. Hal yang membuat PSIS Semarang juluki demikian karena banyaknya memenangkan pertandingan di lapangan-lapangan yang becek. Waktu itu latihannya masih di Stadion Diponegoro, mungkin karena memang lapangannya kurang baik dan berlumpur, jadi pemainnya terbiasa dengan lapangan tersebut, kata Amir. Menurutnya fisik pemain juga jadi terlatih dan tahan bermain di lapangan yang berat. Saat itu pelatih fisiknya adalah Dra Supriyadi. Saya jadi ingat obrolan dengan Sartono Anwar, salah satu pemain lawas PSIS. Dia mengutarakan PSIS pernah bertitel Jago Becek, yaitu saat pertandingan melawan PSM Ujung Pandang. Waktu itu kita sudah ketinggalan 2-0, hujan deras dan lapangan becek, tapi kita mampu membalikkan keadaan menjadi 3-2, kenang Sartono. Untuk sebutan tim Goyang Semarang, kata Amir, PSIS Semarang pernah dijuluki tim Goyang Semarang. Seseorang yang memberikan julukan itu adalah Insinyur Andi Khairudin. Saat itu dia menjadi tim manajer di 16 besar yang mengantarkan PSIS Semarang ke divisi utama. Andi Khairudin waktu itu bilang, tunggu permainan PSIS Semarang yang indah dan Goyang Semarang, kata Amir menirukan Andi. Julukan itu terinspirasi dari Goyang Karawang, tapi karena lekat dengan stigma erotis, julukan itu nggak lagi dipakai. Untuk julukan dari Mahesa Jenar sendiri hingga sekarang, julukan itu bermula ketika PSIS mampu mengalahkan PSIS Medan di kandangnya dengan skor 2-0 pada tahun 1987. Gubernur Jawa Tengah saat itu, HM Ismail, secara spontan memberikan komentar bahwa Ayam Kinantan, julukan PSMS Medan, nggak mampu menahan jurus Mahesa Jenar, yaitu dimana Mahesa Jenar adalah tokoh fiktif sebuah cerita silat karangan S.H. Mintaraja, Nagasastra, dan Sabuk Inten yang terkenal pada tahun 1960-an. Kala itu cerita silat masih banyak digemari pemain PSIS, hingga supporter pun sedikit-sedikit banyak tahu tentang cerita tersebut. Hingga akhirnya julukan itu hingga sekarang melekat di PSIS Semarang. Demikian sedikit ulasan dari PSIS Semarang. Kita akan membahas klub lainnya di lain waktu. Sekian dan terima kasih.